Halo, perkenalkan saya Suci Arumdani Bunga Pertiwi dengan NIM akhir 030 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroekoteknologi Angkatan 2020 kelas C. Di video ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai salah satu materi dari Sosiologi Pertanian, yaitu aset komunitas. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan memberikan pengertian dari aset komunitas. Sebenarnya, apa sih aset komunitas itu? Menurut Adiana tahun 2017, aset komunitas merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan juga mendukung kebutuhan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Setidaknya, dalam suatu wilayah terdapat 5 aset komunitas atau pentagon aset, yaitu aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, dan juga aset finansial. Wilayah yang saya jadikan sebagai tempat pengamatan merupakan suatu wilayah yang terletak di Provinsi Banten. Pamulang Timur merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Luas wilayahnya yaitu sekitar 280,81 hektar. Yang pertama ada aset alam. Aset alam merupakan suatu aset yang ada dan tersedia secara alami di suatu wilayah tanpa adanya campur tangan dari manusia. Aset alam ini kemudian dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Aset alam yang dimiliki oleh suatu wilayah dipengaruhi oleh letak geografis dari wilayah tersebut, sehingga antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu memiliki aset alam yang berbeda. Nah, di Kelurahan Pamulang Timur ini, aset alam yang dimiliki berupa tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun bangunan, dan juga tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan. Selain itu, juga terdapat sumber air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan salah satunya yaitu perkebunan singkong milik warga, dan ini perkebunan pisang. Lalu yang kedua ada aset fisik. Aset fisik merupakan aset yang terdapat di suatu wilayah karena adanya campur tangan dari manusia yang meliputi sarana, infrastruktur, maupun bangunan yang memiliki bentuk fisik berwujud. Beberapa contoh dari aset fisik yang saya temukan di wilayah Kelurahan Pamulang Timur adalah perumahan, sekolah sebagai sarana pendidikan, puskesmas sebagai sarana kesehatan, kantor polisi sektor, jalanan, dan juga masjid sebagai sarana keagamaan. Selanjutnya ada aset finansial. Aset finansial merupakan aset yang dimiliki oleh suatu wilayah dan dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk mencapai suatu kesejahteraan. Aset finansial ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat. Aset finansial yang berasal dari dalam masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terbentuk karena adanya partisipasi dan juga keinginan masyarakat setempat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya adalah pembentukan koperasi maupun BUMDes. Sedangkan yang berasal dari luar masyarakat yaitu merupakan lembaga ekonomi yang melakukan kegiatan dan pengoperasian di masyarakat, seperti misalnya adalah pembentukan bank. Dan berikut ini merupakan salah satu contoh dari aset finansial di wilayah Pamulang Timur, yaitu koperasi. Selanjutnya ada aset sosial. Aset sosial merupakan aset yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk nilai dan norma,
serta kemampuan masyarakat untuk dapat mempertahankan eksistensi mereka dan untuk memenuhi tujuan tertentu. Di Kelurahan Pamulang Timur, aset sosial yang ada adalah berupa interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan juga terbentuknya kelompok dan organisasi sosial tertentu. Selanjutnya, ada aset manusia. Aset manusia merupakan aset yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat yang dapat meliputi pengetahuan, kemampuan, tenaga kerja atau profesi, keterampilan, dan juga kesehatan. Di Kelurahan Pamulang Timur sendiri, penduduknya sebagian besar bekerja sebagai pekerja kantoran dan juga sebagai wirausahawan. Namun tak jarang yang berdagang dengan membuka kios-kios dan berprofesi sebagai petani perkebunan. Kesimpulannya, melihat dari apa yang telah diamati, aset-aset desa pertanian kurang terdapat di Kelurahan Pamulang Timur. Hal tersebut diakibatkan karena sudah banyaknya pembangunan dan juga penduduknya yang bersifat heterogen. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat diambil manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.